Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri ikhwan sehat, santri akhwat sehat, alhamdulillah. Para guru sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya untuk terus menjaga, merawat dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita dan keluarga kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh pada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma bagi kita semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semua memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Hari ini kita akan melanjutkan tadarus kita yang sudah sampai halaman ke-24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lughatu, bahasa, maksudnya di sini kosakata. Kita memahami kosakata. Pahami kosakatanya terlebih dahulu sebelum kita menafsirkan. Ya, jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni biasanya dalam membahas satu surat, beliau petakan dulu surat ini seperti apa, ya, petaknya. Jika ada keutamaan-keutamaan disebutkan, jika ada nama lain beliau sebutkan. Nah, hari ini kita bahas al-lughah. Secara bahasa kosakata, artinya ini bedah kata, ya, agar kita faham. Karena dalam bahasa Arab itu, jika kita tidak memahami kata tersebut, maka kita juga tidak akan faham maksud dan tujuannya apa. Al-lughatu alhamdu as-sana'u wal jamilu ala wajhi ta'zim. Alhamdu itu maksudnya adalah as-sana'u, memuji, bil jamil, dengan pujian yang baik, yang bagus, ala wajhi ta'zim, dengan cara mengagungkan. Wat tabjil, tabjil sama terambil dari kata bajjala yubajjilu tabjilan,
memuja dan memuji makrunan bil mahabbah, yang diiringi dengan cinta. Cinta itu menjadikan segala sesuatu menjadi sangat indah, yang jauh menjadi dekat, ya. Karena cinta, orang-orang Indonesia menunaikan ibadah haji dari Indonesia ke Makkah, ke sana, karena cinta. Kita akan terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena di hati kita ada mahabbatullah, ada rasa cinta kepada Allah. Kita akan terus bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di hati kita ada mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasul. Kita akan terus mengkaji Islam karena di hati kita ada mahabbah lidinil Islam, cinta terhadap agama Islam. Maka memuja dan memuji bukan hanya sekedar kata, tapi juga harus diiringi dengan cinta. Wa huwa naqidudz dzam, dan ini kebalikan dari mencaci maki. Wa ammu minasyukri, dan alhamdu itu lebih umum, lebih luas daripada syukur. Li'anna syukra yakunu muqabilun ni'mah, karena syukur itu biasanya dilakukan jika ada nikmat yang dia dapat. Bi khilafil hamdi, beda dengan alhamdu, ya. Maka ada istilah alhamdulillah ala kulli hal, segala puja dan puji hanya milik Allah ala kulli hal, apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap akan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu ismu ilmin lidzatil muqaddasah, nama ismu alamin, maaf, nama bagi alam. Di sini maksudnya ya nama lidzatil muqaddasah, untuk zat yang maha suci, la yusyarikuhu fihi ghairuhu, yang tidak akan pernah ada yang menandingi nama tersebut. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, hadzal ismu, nama ini Allah, yaitu Allah akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha, nama yang paling agung, yang paling besar, ya. Dan nama ajma' yang merepresentasikan segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Yang paling mulia dari seluruh nama itu adalah Allah itu sendiri. Wa huwa ismun lil mawjudil haq. Allah Subhanahu wa taala adalah nama bagi yang mengadakan yang hak, yang benar. Mawjud itu ada al-haq, yang hak, ya Allah yang hak, al-jami' li sifatil ilahiyah, yang mencakup seluruh sifat-sifat ketuhanan. Wal man'utu bi nu'utir rububiyah, dan disifati dengan sifat rububiyah. Al munfarid bil wujudil haqiqi, ya, yang infarada yanfaridu itu arti asalnya menyendiri. Bil wujudil haqiqi, Allah yang wujud hakiki itu beda dengan makhluknya. Makhluknya wujud didahului dengan adam, ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsihi, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi. Allah ada, adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan, ya. Dan Allah ada dengan sendirinya, beda dengan kita. Kita ada karena ada orang tua kita, ya. Mukhalafatuhu lil hawadithi, wujudnya Allah Subhanahu wa taala beda dengan yang lain-lainnya, ya. La ilaha illa huwa subhanah, tidak ada ilah kecuali Dia yang maha suci. Rabb, ay ar-rabb mushtaqun minat tarbiyah. Ar-rabb itu mushtaqun,
sama akar katanya minar tarbiyah, dari tarbiyah, wahia islahu syu'unil ghair, islah memperbaiki syu'unil ghairi, kondisi yang lain, wa ri'ayatu amrihi, dan menjaga seluruh urusannya. Qala al-Harawi, Imam Al-Harawi mengatakan yuqalu, dikatakan liman qama bi islahi syai'in wa itmamihi, siapa saja yang melakukan perbaikan terhadap sesuatu, wa itmamihi, dan menyempurnakannya, qad rabbahu, maka sungguh dia telah merabnya, ya, merabnya maksudnya menjaganya, menyempurnakannya. Wa minhur rabbaniyun, dan dari kata-kata Rabb itu lahir kata-kata rabbaniyun, liqiyamihim bil kitab, karena orang tersebut terus menerus menjaga, ya, menjaga, mengamalkan, mengajarkan, terus mengkaji terhadap kitab. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran istiqomah sepanjang hayatnya, maka mereka adalah rabbaniyun, di antara hamba-hamba yang rabbani. War-rabbu yutlaqu ala iddati ma'anin. Kata-kata Rabb ini memiliki banyak makna. Wahia al-malik, contohnya ini diantaranya ya, al-malik yaitu raja, wal muslih yang maha membenahi, yang maha membetulkan, wal ma'bud yang maha disembah, wasayyidul muta, tuan, satu-satunya tuan yang muta, ditaati tanpa tapi. Ya, Allah Subhanahu wa taala harus disembah, harus ditaati tanpa tapi. Sami'na wa ata'na, itu sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin, al-alamin ini bentuk jama dari al-alam, ya, alam, ismu jinsin la wahida lahu, nama jenis la wahida lahu, yang tidak hanya satu dia saja. Min lafzihi, dari kata-katanya, karrah, seperti ar-rahd. Ar-rahd itu apa? Kelompok. Ar-rahd itu memang namanya satu, ar-rahd itu kelompok, komunitas, golongan, itu ar-rahd. Tapi dalam kelompok tersebut pasti bermacam-macam orang, iya kan? Nah, sama alam juga begitu. Wa huwa yashmulu, yang dimaksud dengan alam atau al-alamin itu yashmulu, mencakup apa? Linsan wal jin wal malaikah wasyayatin, ya, mencakup alam manusia, alam jin, alam malaikat, dan juga alam setan. Kadzalika qala al-Farra, demikian juga perkataan al-Farra, wa huwa mushtaqqun minal alamah, li'anna al-alam alamah ala wujudil khaliq jalla wa ala. Al-Farra mengatakan alam itu mushtaq, terambil dari kata alamah. Alamah itu tanda, li'annal alam, karena alam ini alamatun, merupakan tanda ala wujudil khaliqi, bahwa alam ini ada sebagai tanda bahwa ada yang maha mengadakan, ya. Adanya kita, adanya alam jagat raya ini menandakan bahwa ini diadakan. Pertanyaannya, siapa yang mengadakan? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang wujud, yang ada dan maujud, mengadakan, ya. Nanti alam ini bermacam-macam, ya. Ada alam lahut, alam Tuhan, beda dengan kita, jauh. Ada alam malakut, ada alam malaikat, ya. Ada alam nasut, alam manusia. Ada alam hayawan, alam hewan. Ada alam jamadat, ada alam benda-benda. Ini beda semuanya, satu dengan yang lainnya berbeda-beda.
Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatani mushtaqqatani minar rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua sifat yang intinya sama, yaitu terambil dari kata Ar-Rahmah. Wa qad ru'iya fi kullin minar Rahman War-Rahim, ya, ada dalam sifat Rahim, Rahman dan Rahim, makna lam yura'i fil akhir, ya, ada makna lam yura'i fil akhir. Ra'a yura'i itu arti asalnya menjaga, memelihara. Kalau di sini bisa juga diberikan makna lam yura'i fil akhir, yang satu dengan yang lainnya beda maknanya, ya. Ada cakupan-cakupan yang berbeda antara Rahman dan Rahim, ya. Far-Rahman bimakna azimir rahmah. Yang dimaksud dengan Rahman itu adalah azimir rahmah, betapa agungnya rahmah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fa'lan, karena wazan fa'lan sighatun mubalaghah. Sigat mubalaghah itu superlatif, menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fi kathrati syai', dalam segala sesuatu, wa 'azamatuhu, dan kemahagungannya, wala yalzam minhu ad-dawam, akan tetapi tidak menunjukkan hal tersebut terus menerus. Kagodban wasakran, sebagaimana marah dan mabuk, kan nggak mungkin terus menerus marah dan terus menerus mabuk. Sama Rahman, Allah Subhanahu wa taala maha agung, maha besar, maha banyak kebaikan-kebaikan dan kasih sayangnya kepada manusia. Tapi Rahman Allah Subhanahu wa taala tidak akan selama-lamanya, ya. Kenapa tidak selama-lamanya? Karena ada alam-alam yang lain, alam dunia, ada juga alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala maha mengasihi seluruh makhluk, termasuk manusia, ya. Dan jika rahmat itu ada 100, maka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhirat, itu hanya 1 rahmat saja, ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan 99 rahmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan? Kapan? Di mana? Kepada siapa? Nah, itu, ya. Maka di sini ada sifat Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim itu daimur rahmah. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Jadi kalau Rahman itu kasih sayang Allah limited, kalau Rahim unlimited. Daimur rahmah lianna sighatu fa'il, karena sigat fa'il ini kan sigatnya fa'il. Kalau tadi sigatnya apa? Fa'lan. Kalau yang Rahim sigatnya apa? Fa'il. Tusta'malu fi sifatid daimah. Sifat Rahim, ya, fa'il itu digunakan fi sifatid daimah untuk menunjukkan sifat-sifat yang terus menerus. Daim itu terus menerus, atau bahasa kita gampangannya sekarang unlimited, tidak ada batasnya, ya. Kakarim, sebagaimana sifat karim, mulia, ya, terus saja dia memang kemuliaannya terus. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia, sampai kapanpun Al-Quran menjadi kitab yang mulia, ya. Wa dharif, dan juga dharif. Dharif itu terambil dari kata dharafa, ya. Dharafa itu apa artinya, Ustaz? Dharaf
di mana saja, ya, kapan saja. Faka'annahu qila, seakan-akan ini dikatakan al-azimur rahmah ad-daim al-ihsan, al-azimur rahmah yang maha agung rahmatnya, ad-daim yang terus menerus, wal ihsan dan baik secara ihsan. Kan ihsan itu kapan saja, mau ada orang mau tidak ada orang, mau kapan saja. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sudah membesar, dan itu akan terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja. Ini membahas perbedaan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Kemudian qala Al-Khattabi mengatakan Ar-Rahman dzur rahmah asy-syamilah allati wasi'atil khalq fi arzaqihim wa masalihim wa ammatil mu'min wal kafir. Al-Khattabi mengatakan Rahman itu maksudnya adalah dzur rahmah, yang maha memiliki kasih sayang, asyamilah, yang mencakup segala sesuatu, allati wasi'atil khalqa, yang akan didapatkan oleh makhluk siapa saja, ya, fi arzaqihim, dalam rizki-rizki mereka, wa masalihihim, dan dalam kebaikan-kebaikan, wa ammatil mu'min wal kafir, dan ini mencakup baik orang beriman ataupun orang kafir. War-Rahim, adapun Rahim ini kata Al-Khattabi khasun bil mu'min, khusus bagi orang-orang beriman. Jadi Rahman itu baik orang kafir, orang mukmin, apalagi dan makhluk-makhluk yang lain semuanya mendapatkan Rahman. Tapi Rahim itu orang kafir tidak punya, ya, tidak akan dapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, karena rahimnya Allah dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi orang-orang beriman, dia kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala-nya lebih, ya, rahmatnya itu lebih. Ada Rahman dapat, Rahim dapat. Rahimnya Allah baik di dunia ataupun kelak di akhirat, karena Rahman itu baik bagi orang beriman ataupun orang kafir dapat di mana? Di dunia. Tapi Rahim orang kafir tidak dapat di dunia dan juga tidak dapat di akhirat. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Karena ayatnya wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala rahim bagi orang-orang beriman. Ad-din, sekarang ad-din. Al-jaza wa minhul hadis. Al-jaza itu apa? Balasan. Wa minhu al-hadis. Ya. Dan ini adalah sebuah kejadian, ya. Nanti Yaumiddin ini adalah sebuah kejadian di mana kita semuanya akan mengalami itu. Yaumiddin berarti yaumul jaza, hari semuanya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan sesuatu, tudanu, maka engkau akan diperlakukan seperti itu. Kalau orang-orang barat mengatakan melak cabe panen cabe, melak bonteng panen bonteng. Mun maneh melak hade, maka maneh bakal panen hade. Mun maneh melak goreng, maka maneh bakal panen goreng. Jika kamu melakukan kebaikan, maka kamu akan panen balasan dari kebaikan. Tapi jika kamu tidak menanam kebaikan, menanam keburukan, maka pasti kamu akan memanen keburukan. Na'budu, qala Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari mengatakan al-ibadah aqsa ghayatil khudu'. Ya, aqsa itu tujuan akhir. Ghayatil khudu'. Ghayah itu sama tujuan. Aqsa itu ujung, ghayah itu tujuan.
Jadi akhir dari al-khudu. Al-khudu itu ketundukan. Wat tazallul. Tazallul itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika lam tusta'mal illa fil khudu' lillah. Oleh karena itu ibadah itu tidak boleh kepada selain Allah. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang lainnya. Ya. Li'anna muwalli a'zamin ni'am, li'annahu muwalli a'zamin ni'am. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki nikmat yang sangat besar. Fakana haqiqan bi aqsal khudu. Maka oleh karena itu inilah hakikat, ya, aqsal khudu, akhir dari segala ketundukan. Kemudian as-sirat, as-sirat ay at-tariq. Sirat itu jalan, wa asluhu asin sirat min al-istirat bima ana ibtila' ka'anna at-tariq yabtali' as-salik. Ini juga mengatakan as-sirat itu asalnya sirat dari apa? Istirat, ya. Maksudnya apa? Bimana al-ibtila', ditelan jalan. Jadi maksudnya ihdinas siratal mustaqim, telankan aku ke jalan yang lurus. Maksud jalan di sini adalah al-Islam. Jalan yang lurus di sini adalah Islam. Jadi kita masukkan kita ke dalam Islam gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang kami akan dimakan oleh jalan itu, ya. Kami akan masuk ke jalan itu, ya. Terus al-mustaqim alladzi la iwaja fihi wala inhirafa. Al-mustaqim itu adalah alladzi la iwaja fihi, yang tidak bengkok, wala inhiraf, dan tidak sesat. Jadi jalannya enggak bolak belok, lurus aja terus, enggak bengkok-bengkok, ya. Wal inhiraf, dan tidak keluar dari jalan itu, enggak melenceng. Akhirnya tersesat kita. Amin. Apa maknanya? Istajib du'aana, kabulkan doa kami. Wahia laisat minal Qur'anil Karim ijma'an. Dan kata-kata amin ini sepakat semuanya bukan dari Al-Quran, atau bukan satu ayat dari Al-Quran, ya. Maka oleh karena itu kata-kata amin tidak ditulis di dalam mushafnya. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan memahami kosakata, memahami bahasa, ya, kita akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami makna. Mengkaji Al-Qur'an jangan tergesa-gesa, ya. Mengkaji Al-Qur'an harus dinikmati, huruf per hurufnya, kata per katanya, ayat demi ayat kita gali, ya, kita bedah sehingga kita mendapatkan mutiara-mutiara hikmah yang ada dalam huruf tersebut, yang ada dalam kata tersebut, yang ada dalam ayat tersebut, sehingga menjadi cermin dan pedoman dalam kehidupan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita tentang Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita digolongkan benar-benar sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi warisan kenabian. Taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu abada in tamassaktum bihima, yang jika kalian pegang teguh tidak akan pernah tersesat kalian semuanya dimanapun dan sampai kapanpun. Apa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Al-Quran dan Sunnah. Allahumma faqihna fid din وعلمنا الكتاب والتأويل اللهم اجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير اللهم اجعلنا من أهل القرآن ولا تجعلنا من أهل الطغيان اللهم إنا نسألك الخير في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.